Pemirsa, saat ini Anda bergabung dengan Radio Mistis, sebuah saluran yang akan menceritakan kisah-kisah mistis. Dukung terus saluran ini dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. 3 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk mengubur sebuah kenangan yang sebenarnya tak ingin terjadi pada hidupku. Namun apa daya, biarlah pengalaman itu menjadi kisahku dengan Pulau Bali. Kisah ini berawal ketika aku berwisata bersama 3 sahabat di Pulau Bali. Sebenarnya perjalanan saya ke Bali bersama 2 orang sahabat, yaitu Randi dan Ayu. Kami berangkat dari kota Malang, mengendarai sebuah mobil sedan. Perjalanan terasa menyenangkan, karena ini adalah agenda yang sudah dirancang 2 bulan. Tepatnya agenda merayakan kelulusan Ayu, yang resmi menyandang gelar mahasiswa ilmu komunikasi. Begitu antusiasnya, hingga saat menyeberangi Selat Bali, aku memilih berdiri di atas kapal feri, merayakan kerasnya angin pagi yang sudah lama kuimpikan. Bisa dikatakan, aku seperti orang mudik karena pengalaman pertama ke Pulau Bali. Butuh waktu 2 jam dari Pelabuhan Gilimanuk menuju daerah Abian Tuwung, Tabanan. Agenda pertama kami adalah menjemput Saras, sahabat kami lainnya. Iya, Saras adalah gadis Bali yang juga teman seangkatan di jurusan. Aku, Randi, dan Saras merupakan sahabat di jurusan hubungan internasional di kampus Malang. Kisah mistisku justru dimulai ketika selesai menjemput Saras dan menuju villa di daerah Ubud. Yuk, coba cek di maps. Benar gak ini arah ke Villa Dewa? Tanya si Randi, di tengah sibuk menyetir. Benar kok, nanti 300 meter, belok ke kiri, terus tinggal lurus aja, kata Ayu saat itu. Kami agak ragu terkait lokasi villa yang kami sewa. Entah kenapa, lokasinya begitu terpencil dan jauh dari jalan utama. Pemandangan memang indah. Sepanjang jalan di kanan kiri terbentang sawah. Bahkan kita melewati beberapa pura yang dibangun di perempatan jalan. Bagiku yang suka alam dan keheningan, lokasi ini sangat pas untuk menghilangkan kepenatan. Ran, pelan-pelan, sebentar lagi kita sampai, pinta si Ayu. Itu kayaknya Villa Dewa, tambahnya lagi. Oh, bagus sekali. Seketika kata itu keluar dari mulutku. Villa dengan ornamen khas Bali terlihat dari 100 meter. Semakin mendekat, semakin terlihat memukau. Pintu gerbangnya saja terbuat dari tembok pasir hitam, lengkap dengan motif Bali. Dikelilingi pemandangan sawah indah, serta terdapat aliran sungai kecil di samping villa. Meski tampak sebagai bangunan tua, namun justru bagiku, villa ini memiliki nilai artistik khas Bali. Di pintu gerbang tertulis papan info Villa Dewa dengan tulisan Latin dan aksara Bali. Ada penjaganya nggak ya? Randi bertanya padaku. Harusnya ada, coba ku tengok dulu. Jawabku, kebetulan di depan pintu ada semacam ornamen lingkaran besi untuk memberi tanda. Tidak butuh waktu lama, tiba-tiba pintu villa terbuka. Tampak seorang bapak berusia sekitar 40 tahunan menyapa kami. Om Swastiwastu, kataku memberi sapa. Bapak itu membalas, adik-adik yang sewa villa untuk malam ini ya? Tanya si bapak. Iya pak, maaf kami kesorean check-in. Tadi wisata dulu di Monkey Forest. Aku personal memang agak sungkan, karena memang kami check-in menjelang sore. Khawatir si penjaga tengah bersantai. Gak apa-apa, ayo silakan masuk. Saya minta KTP-nya ya, buat pendataan. Wah, salut ya, bapak ini melek teknologi. Si Ayu tiba-tiba nyeletuk dari belakang, ketika melihat si bapak tengah memegang gadget sambil memastikan data kami, sambil memfoto KTP yang kami berikan. Nama saya Pak Nyoman. Kalau adik-adik butuh sesuatu, nanti bisa panggil saya di sana. Si bapak itu menunjukkan sebuah rumah kecil yang seakan sengaja dibangun pemilik villa untuk tempat tinggal Pak Nyoman. Semoga betah ya menginap di sini, katanya lagi sambil menepuk bahu kami satu persatu. Namun ketika Pak Nyoman menepuk bahu si Saras, tiba-tiba hal tak terduga terjadi. Tiang Dayu, Pak Man. Saya Dayu, Pak Nyoman, ujar si Saras sambil menepuk kembali bahu si Nyoman. Saya dan Randi saling berpandangan, seakan kaget melihat Saras berkata cukup lantang dan menepuk balik si Pak Nyoman. Rasanya kurang etis bertindak seperti itu. Namun saya pikir Saras mungkin sudah letih ingin segera istirahat. Oh alah, adik orang Dayu, kata Bapak Nyoman. Aku baru tahu jika Dayu itu singkatan dari Ida Ayu, gelar nama berdasarkan kasta di Bali. Rasa penasaranku terjawab sudah sejak awal kuliah ketika baru mengenal si Saras.
Namanya terasa khas Bali, yaitu Ida Ayu Kade Irsaraswati. Silakan istirahat dulu. Tadi kan habis wisata, mungkin sudah capek. Si bapak menasehati sambil memberikan kembali KTP yang sempat dirinya minta. Kami pun bergegas menempati kamar terpisah. Saya dan Randi berada di kamar paling depan. Ayu dan Saras berada di kamar dekat pintu dapur. Aku cukup takjub. Interior villa memiliki desain indah. Ketika masuk ruang tamu, sudah disambut patung penari Bali. Bahkan tembok pun ada lukisan sawah yang indah, seakan mempresentasikan pemandangan sawah di sekitar villa. Belakang villa ada pintu kecil mengarah ke kolam renang. Di sekitar kolam sengaja ditanami pohon bunga kamboja, seakan menambah kesan Bali. Ruang depan villa pun ada terdapat meja kecil untuk mengobrol atau sekedar bersantai. Halaman depan ada mainan ayunan dan papan juga jungkit. Cocok bila tamu adalah keluarga yang membawa anak kecil. Kesan mistis tetap ada di paling ujung kanan villa. Pohon bambu kuning serta tidak jauh juga tertanam pohon mangga yang cukup besar. Rasanya bagi yang bermental penakut pasti menghindari pergi ke lokasi tersebut. Jam menunjukkan pukul 7:12 malam. Kami berempat duduk santai di ruang depan sambil berdiskusi agenda wisata besok hari. Ras, besok agendakan ke Tegalalang ya. Pinta si Ayu memulai diskusi. Iya, kalian mau kemana lagi nanti saya arahkan, kata Saras saat itu. Di sekitar Ubud, memang ada wisata apa saja? Tanya Randi. Kalau bisa yang ada nuansa alamnya ya, celetukku. Banyak sih, ada bukit campuhan yang lagi viral. Tegalalang, Puri Ubud, Bali Zoo. Ntar aku browsing lagi, kata Saras menjelaskan ke kami. Kemanapun oke, yang penting kamu jadi guide kami. Lumayan dapat guide gratis, celetuk si Ayu. Kami tertawa mendengar celetukan tersebut. Ya wajar mumpung Saras asli Bali. Kami tidak perlu pusing mencari guide. Apalagi untuk urusan tawar-menawar. Saat beli oleh-oleh nanti, kemampuan bahasa Bali Saras sangat dibutuhkan. Wah, asik sekali mengobrolnya. Pak Nyoman tiba-tiba muncul dari arah samping Randi. Ini ada minuman teh hangat. Cocok buat nemenin ngobrol di malam sedingin ini, katanya saat itu. Pas banget pak, kataku semangat. Beruntung sekali kami mendapat penjaga villa serama Pak Nyoman. Dirinya yang masih terlihat bugar, seakan berusaha membaur dengan tamu yang menginap. 4 cangkir teh hangat diletakkan satu persatu di meja yang ada di depan kami. Silakan diminum tehnya, biar badan terasa hangat, kata Pak Nyoman. Tiba-tiba Saras yang tadi ikut tertawa karena candaan Ayu mengambil salah satu cangkir. Entah karena sudah haus, Saras meniup cangkir tersebut, seperti berusaha agar teh tidak panas lagi. Tiba-tiba cangkir pecah. Kami shock, teh yang masih panas membasahi sebagian baju Saras. Dengan sigap Ayu mengambil handuk kecil dan membersihkan baju Saras yang terkena tumpahan teh. Pak Nyoman ikut panik. Dirinya panik seakan tidak menyangka cangkirnya bisa pecah saat itu. Bapak gantikan yang baru ya, kata Pak Nyoman merasa bersalah. Gak usah pak, ini teh dibawa balik saja, kata Saras menyodorkan teh yang lain ke Pak Nyoman. Sungguh ini kedua kalinya aku melihat Saras bersikap kurang sopan pada Pak Nyoman. Namun mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Saras. Saya bawa balik ya tehnya, maaf cangkirnya pecah. Kayak dayu, ujar Pak Nyoman berasa bersalah. Mohon maaf ya pak, Randi mengucapkan penyesalan karena kejadian itu. Tidak butuh waktu lama, Pak Nyoman balik kembali ke tempat tinggalnya yang ada di pojokan villa. Kamu kenapa sih bersikap agak kasar ke Pak Nyoman? Tanyaku dengan tegas. Kukira cuma aku aja yang ngerasa kayak gitu, timpal Randi. Bulannya kok nggak terlihat ya? Ayu tiba-tiba berusaha memecah rasa kikuk yang ada di antara kami. Ini lagi tilem, Saras menjawab si Ayu. Apaan itu? Tanya Ayu lagi. Di Bali, istilah bulan tampak gelap, seperti tidak ada cahaya, dinamakan tilem, kebalikan dari purnama. Papar si Saras berusaha menjelaskan ke kami. Oh, kata itu keluar serempak di antara kami bertiga. Kami pun tertawa karena kekompakan kami berkata oh, bersama ibarat suara sapi. Percakapan pun berlanjut hingga tidak terasa jam 10 malam dan kami pun kembali ke kamar masing-masing. Entah kenapa, malam ini suasana begitu panas meskipun telah dihidupkan AC. Keringat membasahi wajah, suara anjing menggonggong, terdengar sahut menyahut dari luar villa. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 11:28, tanda sebentar lagi tengah malam. Namun ku terganggu dengan suara anjing yang menggonggong tiada henti. Suara kodok pun sahut menyaut memecah kesunyian di malam.
Jujur ada rasa takut, seakan mengalahkan rasa kantukku. Villa desain tua, suara hewan di tengah malam, seakan membuatku susah terpejam. Tidak butuh waktu lama, bulu kuduk pun berdiri. Suara anjing menggonggong membuatku teringat suara serigala di film horor. Ran, aku berusaha membangunkan si Randi yang tengah mendengkur dengan nyenyaknya. Ran, kamu gak kepanasan? Tanyaku, namun hanya dibalas suara dengkur yang kian meninggi. Aku harus tidur sekarang. Aku sudah janji besok aku yang menyetir ke lokasi wisata. Jangan sampai badan tidak fit besok pagi karena kurang tidur. Kupaksa mata terpejam saat itu, mencoba menghitung domba sebagai trik tidur zaman dulu. Biasanya, cara ini berhasil membuatku tertidur dalam hitungan menit. Sesekali ku berdoa kembali berharap suara anjing dan kodok segera berlalu. Berselang 15 menit, suara anjing dan kodok tiba-tiba berkurang dan berhenti. Mata pun seketika mulai terpejam untuk istirahat. Jam menunjukkan pukul 2:46 Wita. Aku teringat karena tiba-tiba aku terbangun dan langsung melihat jam di atas dinding kamar. Kerongkonganku terasa haus, mungkin efek cuaca panas yang tadi melanda sepanjang malam. Ran, temanin ke dapur dong. Pintaku berusaha membangunkan Randi yang tidur di kasur sebelahku. Entah kenapa, Randi susah sekali dibangunkan. Apakah efek menyetir seharian ini? Tanpa pikir panjang, aku pun keluar kamar menuju dapur untuk mengambil gelas. Ketika kaki hendak menuju kulkas yang ada di ruang tamu, entah ada sesuatu yang menarik pandanganku. Firasatku, ada seseorang tengah beraktivitas di taman villa. Namun, mungkinkah jam segini ada orang di sekitar villa? Mungkin Pak Nyoman tengah berkeliling di villa. Perasaanku berkecamuk dalam hati. Ada rasa penasaran untuk mengintip dari balik tirai. Astaga, apa itu? Ujarku dalam hati. Ada seekor kuda di taman villa, tapi ada sesuatu yang aneh dan tampak tak biasa. Kuperhatikan dengan detail. Mungkin aku salah melihat. Ini nyata, seekor kuda tengah berdiri di taman villa. Milik siapa itu? Aku mulai menerka-nerka karena Pak Nyoman tidak menunjukkan ada hewan kuda di sekitar villa. Aku berusaha mengucek mata, memastikan penglihatanku lagi. Kaki kuda ada 3, 1 kaki depan dan 2 kaki di belakang. Posisi kuda buntung, aku langsung terperanjat. Tapi mana mungkin kondisi kaki 3 bisa berdiri layaknya hewan normal. Kupingnya pun tampak beda. Ini pertama kali ku melihat kuping kuda begitu panjang, hampir menyentuh tanah. Itu hewan apa? Dari mana asalnya? Kenapa ada di villa kami? Begitu banyak pertanyaan dalam hati. Sempat mengira ini mimpi, namun tidak. Aku merasakan sakit ketika kucubit lenganku saat itu. Kuperhatikan seksama. Kejadian langka ada kuda berkaki 3 di hadapanku, berjalan tertatih-tatih karena kaki tak sempurna. Kuda itu berjalan di dekat area bermain, tepatnya di samping perosotan. Aku melihat lebih seksama dan pasti akan menjadi cerita seru jika diceritakan ke Randi, Ayu, dan Saras besok apa yang kulihat. Indra, nunduk. Genggaman tangan menarik wajahku dari balik tirai. Saras, kataku tak percaya. Ternyata keseriusanku melihat kuda itu membuatku tak sadar ada Saras tepat di belakangku. Itu kuda apa ya, Ras? Tanyaku pada dirinya. Itu leak gegendu, kata Saras berbisik. Leak? Beneran? Bukannya leak itu mitos? Tanyaku memastikan lagi. Leak itu makhluk jadi-jadian, kata si Saras dengan wajah serius. Tapi itu kuda, bukan leak. Itu yang kepala terbang dengan usus terurai atau bentuk makhluk taring panjang kayak di TV. Aku memastikan lagi, tetap tidak percaya. Itu leak gegendu, ilmu leak tingkat menengah. Biasanya orang yang memiliki ilmu itu bisa berubah menjadi hewan tak biasa, seperti kuda itu. Aku kaget dan bulu kudukku langsung merinding mendengar cerita si Saras. Ini Pulau Bali, pulau yang menyimpan banyak budaya dan kearifan lokal. Ini pertama kali aku bertemu sosok leak di depan mata. Aku kira kamu terkena ajian pesirep. Saras menatapku dengan tajam. Apaan itu? Balasku dengan ketidakpahaman. Kamu tadi pasti dengar suara anjing menggonggong dan suara kodok yang ribut di luar villa. Aku mengangguk karena memang aku mendengarnya tadi sebelum tidur. Itu tanda bahwa ada yang mempraktekkan ilmu leak di sekitar kita, ungkap Saras pelan-pelan. Mereka yang akan praktekkan ilmu leak pasti menggunakan ajian pesirep agar orang atau makhluk dekatnya tertidur. Aku kaget
Karena barusan aku mendengar suara pintumu terbuka dan kamu tengah mengintip dari bilik jendela, papar Saras dengan detail. Entah apa yang merasuki saat itu, aku hanya bisa mengangguk setiap mendengar kata demi kata yang terujar dari si Saras. Antara mengerti, namun otakku masih tertuju pada penglihatanku barusan. Tiba-tiba pintu depan villa terbuka. Kejadian ini semakin mengagetkanku karena ku ingat tadi selepas kumpul di ruang depan, Ayu sudah mengunci pintu ruang depan villa. Ras, teriakku kaget mendengar pintu terbuka seketika. Dia sepertinya sadar ada kita yang sedang mengintipnya. Saras menghela nafas seakan tengah mengumpulkan keberanian. Kita harus gimana, Ras? Ujarku penuh kebingungan. Jujur ada rasa takut saat itu. Kita usir Lea itu, kata Saras padaku. Apa? Aku seakan tidak percaya perkataan Saras. Ini beneran, kita mengusir makhluk jadi-jadian. Belum selesai otakku berpikir, Saras mulai berdiri dan menuju keluar villa. Aku buru-buru menyusul, khawatir terjadi apa-apa. Magedi Ulindini, pergi dari sini. Aku berusaha mengingat apa yang dikatakan Saras itu. Magedi, teriak Saras lebih keras. Aku mungkin bingung harus berbuat apa. Di depanku tampak jelas kuda berkaki 3 tengah menatapku dengan Saras. Kenapa Ayu dan Nandi tidak segera bangun? Apakah ini efek ajian pesirep yang dikatakan Saras tadi? Aku berusaha melihat sekitar. Ada sebuah asbak kayu di atas meja yang tadi dipakai Randi saat merokok di ruang depan. Ku ambil asbak itu. Pergi, jangan ganggu kami. Aku berteriak dengan lantang sambil melemparkan ke kuda jadi-jadian itu. Asbak itu mengenai si badan kuda. Kuda itu seakan marah, matanya berwarna merah. Dari mulutnya keluar suara, layaknya kuda. Aku makin takut. Kuda itu menatap tajam ke arahku, seakan marah telah melemparkan benda ke tubuhnya. Kuda kaki 3 itu mengambil ancang-ancang, seakan ingin menyerangku balik. Saras yang melihat mengeluarkan sebuah kendi kecil dalam saku celananya. Apa itu, Ras? Bibirku terasa bergetar saat bertanya. Ini air tirta, air suci. Magedi Ulindini. Saras mencipratkan air itu ke arah Lea tersebut. Lea itu berubah pikiran ketika hendak ingin menyerangku. Lea berwujud kuda itu seakan menuruti Saras. Kuda berjalan pelan menuju pohon mangga yang ada di pojok villa. Kuda itu menghilang di balik pohon mangga dan muncul bola api terbang menuju ke sawah di samping villa. Aku ingat betul bola api itu muncul dan terbang ke langit, namun tidak membakar apapun, mirip bola santet yang sering diomongkan di daerah asalku, di Jawa. Ayo kita segera bangunkan Nandi dan Ayu. Kita balik ke geriaku. Kamu dalam kondisi bahaya, kata Saras kepadaku. Maksudnya aku dalam kondisi bahaya? Ujarku tidak mengerti. Tadi kamu sempat melempar benda itu ke Lea. Wujud asli Lea itu akan mencarimu untuk minta apapun sebagai obat. Apapun yang kamu kasih adalah obat baginya. Bisa jadi Lea itu akan menuntut balas jika sudah mendapatkan obatnya. Tubuhku terasa lemas mendengar penjelasan Saras. Aku tak siap harus bertemu dengan Lea itu lagi. Ketika ku bangunkan Ayu dan Nandi mulai mengemas barang, dan saat itu kami menuju rumah Saras yang disebut Geria Tabanan. Aku masih ingat suasana mencekam malam itu, seakan masih tidak percaya dengan apa yang kulihat dan rasakan. Ayo bangunkan Ayu dan Nandi. Kita harus pergi dari tempat ini. Suara Saras terucap gemetar padaku. Suara gonggongan anjing kembali terdengar sahut menyahut. Ini sudah mau menjelang subuh, namun bulu kuduk seakan enggan untuk pergi. Aku dan Saras bergegas menuju kamarku dan Nandi. Kulihat Nandi tertidur dengan lelap. Berulang kali ku coba bangunkan, namun seolah usahaku sia-sia. Entah apa yang membuatnya tidur begitu terlelap. Kualihkan pandanganku ke Saras di sebelahku. Tiba-tiba ia cipratkan air tirta yang tadi digunakan untuk mengusir Lea Gegendu ke wajah Randi. Seketika Randi terbangun dalam tidurnya. Ada apa ini? Suara Randi terucap bingung melihat aku dan Saras ada di sebelahnya. Ayo bangun, kita harus segera pergi dari villa ini, kataku sambil seolah menarik kerah baju Randi untuk segera bersiap. Kenapa? Randi masih bertanya heran. Nanti kami ceritakan. Segera kita bangunkan juga Ayu, Saras menimpali. Kami bertiga berlari menuju kamar Ayu. Sesampainya, Saras mencipratkan kembali air tirta itu ke wajah Ayu agar tersadar. Setelah tersadar, kami berempat lalu segera mengemasi barang. Tidak cukup waktu kujelaskan apa yang barusan terjadi antara aku dan Saras. Aku hanya berpikir, kami harus segera pergi.
Saya sudah terlanjur ketakutan melihat hal gaib di depan mata. Mobil sedan yang terparkir di depan villa segera kuhidupkan. Entah kenapa, aku ingat jam itu menunjukkan pukul 4:12, waktu yang terbilang subuh untuk menyalakan mesin kendaraan. Satu persatu barang kami kemas dan taruh dalam mobil. Kami seakan diburu waktu. Ada rasa yang tidak biasa. Aku merasa ada mata yang mengintai, namun entah dari mana asalnya. Aku hanya fokus, kami harus pergi subuh ini, titik. Aku yang menyetir ya, pintaku saat itu, dan yang lain setuju. Jam menunjukkan waktu 4:30 ketika kami mulai meninggalkan Villa Dewa menuju Tabanan, kediaman Saras. Suasana masih terasa mencekam. Saras menceritakan apa yang ia dan aku alami semalam. Randi dan Ayu hanya bisa mendengar dengan rasa takut yang sama seperti aku rasakan. Aku juga baru tahu bahwa pecahnya gelas minuman saat kami mengobrol di villa bukan hal biasa. Ida Ayu, kadek Saraswati, yang berasal dari kaum Brahmana, ternyata dibekali kemampuan untuk mendeteksi racun gaib yang dinamakan cetik. Itulah mengapa Saras merasa ada yang aneh pada minuman yang dibawa Pak Nyoman. Penilaian negatif yang semula terlintas karena tingkah Saras saat itu sirna seketika. Bagaimana nasib kami bertiga seandainya tidak ada Saras saat itu? Apakah kami bisa selamat dari racun gaib yang katanya bisa menyengsarakan atau bahkan membuat korban meninggal perlahan? Sepotong dahan tiba-tiba roboh di depan kami. Aku yang terkejut berusaha menginjak rem dan mengendalikan mobil. Untunglah masih bisa mengerem tepat waktu. Randi dan Ayu yang duduk di belakang pun merasakan kekagetan dan hingga terdorong ke depan karena remku yang tiba-tiba. Nuansa mistis mulai terasa kembali. Dahan pohon yang tumbang di depan mata, mobil tiba-tiba mati, dan posisi kami di tempat yang sunyi. "Jangan pergi," terdengar suara dari antara pepohonan. Suara ini kami dengar semua. Suara seperti kakek-kakek, namun melengking, seakan membentak kami. Ayu menangis ketakutan. Aku dan Sarah saling berpandangan. Seketika kami keluar dari mobil, memastikan lagi apa yang terjadi. Randi, Ayu, dan Saras memindahkan batang pohon yang roboh ke pinggir jalan. Aku mengecek mesin mobil, mencari tahu apa yang membuat mobil ini mati seketika. Entahlah, mobil perasaan tadi baik-baik saja, kataku sambil sesekali mengecek elektrikal mesin. "Coba kamu cek akinya, mungkin kabelnya lepas," kata Randi. "Sudah, tidak ada masalah," jawabku. 10 menit aku dan Randi mencari tahu penyebab matinya mesin. Di saat kami sibuk mengecek kendaraan, Sarah mencoba menelpon keluarganya di rumah. "Ratu Aji, tolongin Dayu," sebutan singkat dari Ida Ayu. Suara Saras terdengar jelas saat panggilannya diangkat oleh ayahnya. Aku hanya mendengar sekilas Saras menjelaskan apa yang menimpa kami berempat. Terlihat mimik wajah Saras berubah serius berbicara dengan ayahnya. Tidak butuh lama, panggilan telepon pun berakhir. "Air tirta yang kubawa mana?" Saras bertanya pada kami. Kami pun mencari di dalam mobil. Secara perlahan, ini Ayu menyodorkan botol air yang ditemukan di samping tasnya. Diambilnya botol itu, dan seketika Saras memutari mobil sambil tangan mencipratkan air tirta ke arah mobil tersebut. "Coba Andra, kamu hidupkan lagi." Aku pun mencoba menghidupkan mesin sesuai permintaan Saras. "Mesin hidup," teriakku bahagia. "Ayo kita berangkat lagi," kataku lagi. "Tapi gimana kalau tiba-tiba mesinnya mati lagi?" Pertanyaan Ayu memecahkan suasana. "Tenang, ayahku akan mengawasi kita di jalan dari gangguan Lea itu." "Berarti kita tengah diganggu Lea semalam?" Aku bertanya ingin memastikan. Tak ada ucapan, hanya anggukan kepala Saras, seakan tanda mengiyakan. Tanpa pikir panjang, perjalanan pun kami lanjutkan ke rumah Saras di Tabanan. 1,5 jam perjalanan hingga kami menuju Gria Anom, rumah Saras di Abiyantuwung, Tabanan. Kami bergegas mengikuti Saras masuk ke dalam Gria. Suasana Gria terasa sejuk. Ada balai besar di dalam Gria dengan tanaman bunga Kamboja dan cempaka menghiasi sekitar Gria. Kedatangan kami disambut oleh orang tua dan beberapa kerabat Saras. Pakaian mereka sangat kental masyarakat Bali. Kaum pria menggunakan kain putih dan kemeja putih. Seorang lelaki bertubuh tinggi, sedikit tambun, dengan jenggot menyapa kami. Ternyata ini Ratu Aji yang tadi dihubungi oleh Saras. Satu persatu kami salim kepada keluarga dan kerabat Saras yang menyambut kami pagi itu. Disuruhnya kami istirahat, mandi dan istirahat.
Saras menemani Randi dan Ayu menuju sebuah ruangan untuk menunaikan sholat duha. Aku hanya bisa menunggu di balai besar yang ada di tengah geria, ditemani oleh ayah Saras dan beberapa kerabat pria lainnya. Gimana pengalaman semalam? Apa Dek Indra takut? Ratu Aji bertanya padaku. Saya gemeteran, Ji. Saya baru pertama kali ini melihat hantu Lea. Itu bukan hantu. Lea itu hanya makhluk jadi-jadian, ungkap Aji, meluruskan perkataanku. Beginilah Bali, syarat budaya dan hal-hal sakral serta mistis. Ratu Aji menambahkan lagi. Saya masih shock, Ji, ucapku jujur. Tenang, nanti Aji dan yang lain bantu menetralisir. Dek Indra istirahat dulu. Nanti tengah hari kita kumpul lagi di balai ini. Aji kemudian meminta kerabat lain mengantarkan saya ke sebuah kamar untuk istirahat sejenak. Entahlah, apa aku bisa istirahat setelah apa yang terjadi dari semalam. Namun akhirnya, aku memilih untuk istirahat sejenak, menenangkan pikiran. Waktu menunjukkan pukul 12:10. Tepat siang hari, aku, Randi, Saras dan Ayu dikumpulkan di balai besar. Di sana sudah berkumpul orang tua Saras dan 3 orang kerabat pria lainnya. Pakaian mereka semua menggunakan pakaian khas Bali dengan beberapa benda yang terasa asing bagiku. Ada dupa, setumpuk sesajen, disiapkan di salah satu sudut balai. Dek Indra, Dek Randi, dan Dek Ayu, sebentar lagi akan ada tamu yang berkunjung. Kalian gak usah takut. Ayah Saras seketika memberikan sebuah informasi pada kami. Dupa dan sesajen mulai dipersiapkan. Seketika Ratu Aji mengambil sikap bersila dan mengeluarkan genta kecil dari sakunya. Berulang kali ia mengucapkan doa. Sekilas terdengar seperti mantra. Aku kurang mengerti apa yang diucapkan karena menggunakan bahasa Bali yang kupahami. Berulang kali genta dibunyikan seiring dengan doa yang diucapkan. Angin yang semula tenang entah kenapa berubah cukup keras. Ruangan balai yang terbuka tentu membuat kami yang ada di sana merasakan hembusan angin yang kuat. Seorang pria tiba-tiba berdiri dan berpindah duduk tepat di belakang Ratu Aji. Tanpa terduga, tubuh Ratu Aji terjatuh lemas ke arah belakang. Dengan sigap, pria yang di belakang seakan sadar langsung menopang tubuh Ratu Aji. Suara Ratu Aji berubah menjadi cekitan panjang dan terasa berat. Apakah Ratu Aji kesurupan? Aku seakan bertanya dalam hati. Ring DJ pianak nike. Ada di mana anak-anak itu? Teriak Ratu Aji menggelegar. Sira Niki, siapa ini? Lelaki di belakang Ratu Aji bertanya. Nyoman. Terdengar sebuah kata yang diucapkan sambil tertawa. Nyoman Sira. Nyoman siapa? Nyoman saking Ubud. Nyoman dari Ubud. Pikiran saya dan teman-teman langsung bertuju pada sosok Pak Nyoman, penjaga Villa Dewa. Apakah dirinya yang dibilang tamu yang akan datang? Jagi ngidiang miriki. Kamu ngapain kesini? Tiang nunas obat. Saya minta obat, kata sosok yang memasuki tubuh Ratu Aji. Obat punapi? Obat apa? Tanya pria itu lagi. Obat Niki, jawabnya sambil menepuk dada. Yentan man obat, lakar kamati yang pianek nikah. Jika tidak dapat obat, akan saya bunuh anak itu. Sosok itu tertawa berulang kali. Beberapa pria memegang tubuh Ratu Aji sekuat tenaga, seakan sosok yang ingin merasuki ingin berontak. Salah satu kerabat Saras mencipratkan air tirta ke tubuh Ratu Aji. Tubuh Aji meronta, seakan kesakitan, namun perlahan mulai tenang dan tersadar seperti semula. Ras, itu kenapa? Ayu yang semula terdiam, mengamati mulai bertanya. Tubuh Aji dimasuki sukma Pak Nyoman. Dia menagih obat. Saras menjelaskan. Obat apa, Ras? Kenapa dia minta obat ke kita? Tangan Ayu memegang ujung kebaya Saras. Dirinya seakan bingung dengan segala hal bernuansa mistis. Indra sempat lempar sesuatu ke tubuh Lea itu. Wujud asli si Lea, tengah kesakitan dan meminta obat kepada Indra. Dia akan teror aku dong. Aku yang duduk di belakang mereka dan menguping apa yang dibicarakan mulai gelisah. Bisa-bisanya aku diincar oleh si Lea itu. Aku harus bagaimana? Otakku penuh banyak tanya. Apakah ini akan berakhir seperti di film? Hidupku akan diteror selamanya oleh makhluk jadi-jadian itu. Sudah tenang, nanti Aji dan orang-orang di sini akan bantu kalian. Suara Aji tiba-tiba muncul, seakan paham tentang ketakutan kami. Bagus, kumpulkan beberapa kerama Banjar. Malam ini sepertinya akan ada tamu yang datang ke geria. Aji memberikan arahan pada seorang kerabatnya. Seakan paham, kerabat yang bernama Ida Bagus hanya mengangguk
dan berlalu mengikuti instruksi Ratu Aji. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Di dalam geria berkumpul beberapa pemuda dan tetua berbincang dengan Ratu Aji di balai besar. Entah mungkin ada 8 orang di sana. Aku, Randi dan Ayu hanya bisa menatap dari dalam rumah utama. Sarah sibuk melayani tamu yang sengaja diundang Aji malam itu. Hatiku masih tersimpan rasa takut. Apa benar Lea itu akan datang ke geria malam ini? Bagaimana bisa? Karena jarak rumah Saras dan villa puluhan kilometer. Dunia magis memang menyimpan banyak hal yang tidak bisa ditangkap secara nalar. Kalian di sini saja ya. Biarkan nanti Aji dan teman-teman yang berjaga untuk kalian. Ibu Saras yang dari tadi sore menemani kami membuka pembicaraan. Iya Biang, saya hanya bisa mengangguk. Namun hati harap-harap cemas. Seakan trauma jika harus melihat wujud Lea berwujud kuda berkaki 3 lagi. Semakin malam suasana semakin tidak karuan. Udara yang harusnya dingin mulai terasa panas. Suara anjing menggonggong mulai terdengar sahut menyahut. Suara kodok pun seakan menimpali suara anjing. Suasana ini mirip dengan suasana di villa dewa malam itu. Randi dan Ayu pun mulai berbisik, seakan mengingat hal sama yang kurasakan saat itu. Tanah tiba-tiba bergetar seperti ada sesuatu yang besar melintas. Semakin lama, getaran kian terasa. Aku melihat Ratu Aji dan orang di balai besar mulai bergegas menuju depan geria. Apakah si Lea sudah datang? Aku bertanya dalam hati. Belum lama berselang, muncul suara tidak terduga. Suara mirip petasan dan terdengar cukup keras. Kami bertiga beserta orang yang ada di dalam rumah keluar karena penasaran. Suara apakah itu? Kenapa terdengar keras hingga ke dalam rumah? Jika ada yang keluar dalam tanah, injak. Aji memberikan perintah kepada pemuda yang ada di sampingnya. Suara menggelegar terdengar di antara kami. Tanah mulai bergetar, seakan ada sesuatu dalam tanah. Sekali lagi muncul ledakan, tapi ini berasal dari dalam tanah. Sungguh suasana mengerikan saat itu. Tanah tiba-tiba terbelah dan muncul sosok kepala bertaring dengan wajah seram dari dalam tanah. Matanya besar, seakan menunjukkan tengah marah. Suara tertawanya sangat menakutkan. Aku merinding melihat wujudnya. Celuluk, itu celuluk. Seorang berteriak sambil menunjuk makhluk itu. Injak, buruan injak. Aji mengeluarkan perintah. 2 orang pemuda berlari dan menginjak kepala makhluk itu. Wajahnya kian beringas, seakan ingin keluar dari dalam tanah dan menyerang kami. Saya melihat 2 pemuda itu saling memainkan kaki untuk menginjak si kepala Lea itu agar tidak keluar. Saya melihat jelas kepala Lea itu berusaha sekuat tenaga untuk keluar. Namun seakan tidak berdaya karena terinjak dari atas kepalanya. Suara ketawanya kian menjadi-jadi, seakan ingin menakuti orang yang menginjaknya. Perlahan kepala Lea itu pun masuk kembali ke dalam tanah. Tidak butuh waktu lama, terdengar ledakan lagi dari sudut lainnya. Kembali wajah Lea yang disebut celulu itu mencoba keluar dari bagian tanah lainnya. Itu di sana, injak lagi. Beberapa orang lain berlari menuju si Lea muncul dan kembali menginjak hingga masuk ke tanah. Kami hanya bisa menonton dari kejauhan tanpa bisa berbuat apa-apa. Aji melarang kami mendekat ke Lea tersebut karena kami adalah sosok yang diincarnya. Berulang kali muncul ledakan, namun orang-orang di sana berhasil menahan si Lea agar tidak keluar dalam tanah. Mati kamu sekarang. Sebuah suara tanpa wujud terdengar keras. Sini bertarung. Suara itu terdengar di antara pepohonan besar yang ada tidak jauh dari geria. Sebuah bola api muncul terbang dari balik pepohonan. Bola api sekilas seperti banaspati, berukuran sebesar bola kaki, namun terbang di atas langit. Api itu terlihat jelas dan seakan tidak membakar apapun yang dilintasi. Bola itu terbang, seakan ingin menuju dalam geria, namun seakan terhalangi sesuatu. Sepertinya Aji sudah tahu akan terjadi kondisi ini dan sudah membentengi geria dengan tembok gaib saat sore tadi. Bola api itu berulang kali terbang dan membuat kehebohan bagi yang melihat, termasuk aku, Randi dan Ayu. Ayu pun nyaris pingsan, seakan takut dan tidak percaya dengan apa yang dilihat. Untung ada Randi dan Biang yang cepat membawa Ayu masuk ke dalam rumah. Ratu Aji bergerak maju seakan menerima tantangan sosok bola api tersebut. Ia mengeluarkan sebuah keris kecil dan meletakkan dalam tangannya. Bibir Aji terlihat komat kamit membaca doa. Keris itu berubah warna menjadi merah dan melesat terbang dengan sangat cepat ke arah bola api.
Suara kesakitan terdengar sangat jelas. Keris itu seakan mengenai wujud si bola api. Bola api itu terbang kian tinggi dan perlahan meninggalkan Gria, seakan kalah kekuatan dengan yang dimiliki Aji. Pemuda dan tetua di sana tiba-tiba bersorak kegirangan, seakan tanda perang telah usai dan dimenangkan oleh Aji. Selepas malam itu, Aji meminta kami bertiga untuk tinggal sehari lagi di Gria. Aji menenangkan kami bahwa kondisi sudah dinetralisir dan kami hanya butuh istirahat, meredakan shock melihat fenomena tidak biasa. Entahlah, kejadian itu begitu membekas dan seakan tidak mau menghilang, seakan tertanam begitu kuat hingga sekarang. Kisah mistis di Pulau Bali.